Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung di acara pembukaan self-assessment menuju WBK WBBM KKP kelas 3 Palangkaraya, Rabu 13 Maret tahun 2022. Baik, yang kami hormati, yang terhormat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Palangkaraya, Bapak Ucup Supriyadi SKM MKes. Yang kami hormati Ketua Tim TPI beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Tim Zona Integritas, Ketua Pokja, dan seluruh anggota tim ZI WBK WBBM KKP kelas 3 Palangkaraya yang kami banggakan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu yang pertama, sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Palangkaraya. Yang kedua, sambutan oleh Ketua TPI atau yang mewakili. Yang ketiga, paparan singkat profil WBK WBBM yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Palangkaraya. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja. Acara yang pertama yaitu mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala KKP kelas 3 Palangkaraya kepada Bapak Ucup Supriyadi SKM MS. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada pagi hari ini kami memberikan sambutan dengan mengawali, yakni mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan di Zoom meeting ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang hingga saat ini kita diberikan keleluasaan pencerahan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, pada pagi hari ini di acara self-assessment ini kami berharap dapat diberikan masukan sehingga kami dapat dituntun untuk menjadi lebih baik lagi sebagaimana yang telah dicapai sebelumnya. Memang pada saat itu, pada saat pencapaian bukanlah zamannya kami, namun beban ini adalah beban berat yang harus kami tanggung dan harus kami lanjutkan. Oleh karena itu, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kami akan mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan oleh kami dan ketentuan yang ditentukan oleh yang di pusat. Baik, pada kesempatan ini kami juga tidak 100% dalam satu tempat karena ada beberapa yang memang ada aktivitas yang di luar wilayah Palangkaraya sehingga yang tidak dapat langsung di aula di sini maka tetap mengikuti
yakni lewat Zoom ini. Harapan dan keinginan kami tetap berharap untuk ke depan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ucup Supriyadi SKM Menkes atas sambutan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua TPI atau yang mewakili kepada Bapak Prawito SKM MM, dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Siap, jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala KKP kelas 3 Palangkaraya, Bapak Ucup Supriyadi SKM Menkes, dan yang saya hormati Bapak Ibu tim TPI yang ada di forum atau di Zoom ini. Ada Pak Lauren, ada Bu Aas, ada Pak Rizky, ada Pak Ashar, ada Bu Nur, dan tentu Bapak Ibu tim penggiat WBK, WBBI, dan WBBM di KKP Palangkaraya yang berbahagia. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kita yang Tuhan berikan menjadikan kita pandai bersyukur dengan terus berbagi manfaat untuk orang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili tim TPI menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada kami tim TPI untuk sharing, berbagi dengan harapan kita bisa berkolaborasi sehingga pelayanan publik kita semakin hari semakin baik. Karena ujung dari seluruh upaya kita, dari Pokja 1 sampai Pokja 6, adalah meningkatnya pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Karena ujungnya adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka tugas kita sangat berat. Baik tim TPI maupun Bapak Ibu yang berada di unit pelayanan publik, dan pada hari ini adalah KKP kelas 3 Palangkaraya. Pada kesempatan ini tentu kita harus saling mendukung, saling menguatkan, saling mewujudkan gagasan teori tentang pelayanan publik, tentang wilayah bersih, tentang bagaimana kita mewujudkan institusi yang berintegritas, bukan hanya pada tataran administrasi atau data dukung, tapi betul-betul kita bisa mewujudkannya secara nyata. Sehingga para pelanggan, para penerima layanan merasakan pengalaman yang unik, pengalaman yang menyenangkan, kesan yang positif terhadap layanan kita, khususnya di KKP kelas 3 Palangkaraya. Nah, pada hari ini kami bersama tim TPI yang lain siap membantu, mendampingi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu penggiat WBK, WBBM, WBBI di
KKP kelas 3 Palangkaraya. Kalau tidak salah kita sudah menyepakati 3 hari untuk bisa berinteraksi dengan lebih intens. Tentu nanti masing-masing Pokja dengan masing-masing tim TPI, yaitu tanggal 13, 14, dan 18 April. Jadi pada sesi acara ini nanti mohon bisa disampaikan kepada tim kami melalui Pak Ashar barangkali kontak person dari masing-masing Pokja, sehingga kami bisa berbagi untuk bisa sharing, berbagi pengalaman bagaimana untuk memperbaiki kinerja di institusi melalui Pokjanya masing-masing. Dan sekali lagi saya atas nama tim TPI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KKP kelas 3 Palangkaraya yang telah berkenan menerima kami untuk sama-sama sharing, berkolaborasi, mewujudkan unit pelayanan yang lebih baik khususnya di KKP Palangkaraya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Prawito SKMMM atas sambutan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu paparan singkat profil WBK yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Palangkaraya kepada Bapak Ucup Supriyadi SKMM Kes, dipersilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tim TPI dan teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada tim TPI. Pertama-tama, saya ucapkan yang saya hormati tim TPI, yang kami sebut namanya, yang pertama Bapak Albertus Yuda Purwadi, SE, MSc, CACP, selaku Inspektur Investigasi, Ibu Dita Novianti Sugandi Argadirja, SSI Apoteker, MM, selaku Sekretaris Dirjen Kefarmasian dan Alkes. Yang selanjutnya Bapak Prawito SKMMM, selaku Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat di Bidang Komunikasi Pelayanan Publik Sekretaris Jenderal, Bapak Yunus Sangoli SHMM, Bapak Doni Hadi Kurnianto Eskom, Ibu As Masriah Esos MM, Bapak Rizky Agus Priyana SKM, Bapak Detya Junita SHMM, Bapak Nur Arianti Mukaroma SST, Bapak Azhar Eskom CIAP, serta Ibu Leren Renato Sitorus SKM. Komitmen kami dalam pembangunan zona integritas WBK WBBM pada Satuan Kerja KKP kelas 3 Palangkaraya di masa pandemi COVID-19. Pertama, kami sampaikan dulu profil kami. KKP kelas 3 Palangkaraya sesuai Permenkes 2348. KKP kelas 3 Palangkaraya memiliki 7 wilayah kerja. Yang pertama, wilayah kerja Pulang Pisau, maksudnya Pelabuhan Laut Pulang Pisau. Terus wilayah kerja Pelabuhan Khusus Kelanis. Yang ketiga, wilayah kerja Pelabuhan Laut Kuala Kapuas. Yang keempat, pos Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Yang kelima, wilayah kerja Pelabuhan Laut Sebangau. Yang keenam, wilayah kerja Pelabuhan Laut Pegatan. Yang ketujuh, wilayah kerja Pelabuhan Laut Bahaur.
Adapun untuk wilayah kerja Pelabuhan Laut Sebangau, Pegatan, dan Bahau, sampai saat ini masih dinonaktifkan dan dalam proses untuk penghapusan. Struktur organisasi KKP sesuai Permenkes nomor 356 ini terdiri dari kepala kantor, kepala subbag tata usaha, kepala seksi PKSE, dan kepala seksi PRL KLW. Yang membawahi ada subinstalasi, kelompok jafung, serta wilayah-wilayah kerja yang sesuai dengan Permenkes 2348. Adapun menurut struktur organisasi KKP kelas 3 Palangkaraya berdasarkan Permenkes nomor 77, maka ini kita sudah ada perubahan. Pejabat struktural menjadi 2, yakni kepala kantor dan Kasubag Adum. Adapun yang lainnya adalah kelompok jabatan fungsional, terus wilayah kerja yang dibawahi atau wilayah kerja yang ada di kantor kesehatan Pelabuhan kelas 3 Palangkaraya, serta instalasi yang ada di kami. Struktur organisasi sesuai Permenkes nomor 3 pada dasarnya tidak ada perubahan. Mungkin yang berubah mungkin secara struktur organisasi ini tidak ada perubahan karena masih tetap sama. Adapun adapun jumlah total SDM kami adalah 61 orang, PNS 42 orang, CPNS 4 orang, non-PPNS atau non-PNS, ini non-PNS 15 orang. Jadi jumlah total sekarang SDM kami adalah 61 orang. Yang mana terdistribusikan di Subbag Adum adalah 10 orang, di koordinator PKS, koordinator substansi PKSC ada 11 orang, dan koordinator substansi PRL KLW ada 24 orang. Dasar hukum pembangunan zona integritas WBBM, pertama Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Permen Pan RB nomor 11 tahun 2015 tentang Road Reformasi Birokrasi tahun 2015 sampai 2019. Poin ketiga, Permen Pan RB nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Permen Pan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Roadmap reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan referensi-referensi lain, serta update referensi yang mungkin ada perubahan, yakni 90. Menpan RB nomor 90 tahun 2021, serta referensi-referensi lainnya. Area pembangunan zona integritas ini meliputi 6 kelompok kerja atau 6 pokja, yakni pertama manajemen perubahan, yang kedua penguatan ketatalaksanaan, yang ketiga penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja nomor 4, poin selanjutnya penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang disampaikan Pak Prawito merupakan intinya dari WBBK ini. Semoga kami dapat mencapainya, Pak.
Adapun kerangka logis pembangunan unit kerja di zona integritas WBK dan WBBM, yakni pengungkit dikategorikan atau ini kan 60%, sedangkan hasilnya adalah 40%. Hasil 40% meliputi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, nilai persepsi korupsi, survei eksternal 15, presentasi penyelesaian TLHP 5, peningkatan pelayanan publik, nilai persepsi kualitas pelayanan, survei eksternal 20. Berdasarkan kerangka logis di atas, komitmen pembangunan unit kerja KKP kelas 3 Palangkaraya menuju WBK WBBM dimulai sejak tahun 2018 dan berkesinambungan hingga saat ini. Lanjut dengan ditetapkan 6 Pokja dengan SK Kepala Satker sampai dengan April 2021 sebanyak 4 kali dilakukan revisi. Ini mungkin maksudnya 4 kali selama ini, yang terakhir dilakukan pada April 2021. Target rencana kegiatan yang ingin dicapai 6 Pokja sebagai komponen pengungkit pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Palangkaraya. Pertama, untuk Pokja pertama, yakni Pokja Manajemen Perubahan, tim kerja yang meliputi review terhadap dokumen pembentukan tim pembangunan zona integritas atau ZI di lingkungan KKP kelas 3 Palangkaraya ini sudah dilaksanakan pada bulan Februari, begitu pula dengan review penentuan anggota tim pembangunan ZI WBK WBBM dengan prosedur dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Yang kedua, dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM yang meliputi review penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, yakni harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI di lingkungan KKP kelas 3 Palangkaraya. Selanjutnya, mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK WBBM kepada pelanggan eksternal maupun di internal sendiri. Untuk poin pertama tadi dari dokumen rencana kerja pembangunan ZI ini dilaksanakan review bulan Januari-Februari, sedangkan untuk poin keduanya mensosialisasikan pada bulan April sampai bulan Mei. Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK WBBM yang meliputi membuat matrik perencanaan dan membuat laporan pelaksanaan pembangunan ZI, ini kita targetkan waktu pelaksanaannya pada bulan Februari lalu, sedangkan membuat form monitoring untuk tiap-tiap Pokja dan mengkompilasi form tersebut ke dalam laporan monitoring, serta membuat laporan tidak lanjut terhadap laporan monitoring ini dilakukan setiap bulan, yakni dari bulan Januari sampai bulan Desember. Poin keempat dari Pokja Manajemen Perubahan adalah perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau culture set, yang meliputi pimpinan memberi teladan, mengisi atau mencatat kehadiran setiap hari setiap pegawai kerjanya. Maksudnya, pimpinan memberi teladan dengan mengisi, mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lainnya. Poin yang kedua, pembentukan tim agen perubahan. Poin ketiga,
pengarahan kepala kantor untuk membangun budaya kerja dalam pembangunan ZI melalui rapat dan apel. Apel kita laksanakan setiap hari Senin pagi dan setiap hari Jumat sore. Poin 10 adalah kegiatan berupa sosialisasi di mana seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan ZI yang ditargetkan pada bulan Februari, bulan April, Mei, Agustus, dan November. Sedangkan poin ke-11 adalah pelatihan peningkatan kapasitas dan penanaman nilai-nilai perilaku. Ini ditargetkan waktunya adalah pada bulan Juli. Untuk Pokja 2, yakni penata tata laksana, yang terdiri dari 3 poin, yakni prosedur operasional tetap atau SOP, terus e-office, e-government, yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik. Untuk poin pertama, ini meliputi yang terdiri dari seluruh SOP yang telah ditetapkan mengacu kepada peta proses bisnis instansi. Yang kedua, seluruh SOP yang telah ditetapkan telah diterapkan. Yang ketiga, seluruh SOP yang telah ditetapkan telah dievaluasi. Dan ini kita laksanakan pada bulan Januari. Ketiga-tiganya dari poin 1, yakni SOP. Poin kedua, e-office atau e-government, yang meliputi penggunaan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi, dan penggunaan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi. Ini kita targetkan waktunya, maksudnya waktu pelaksanaannya pada bulan Juni. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi penggunaan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, ini kita targetkan setiap bulan, yakni dari bulan Januari sampai bulan Desember. Keterbukaan informasi publik yang meliputi poin kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan. Ini kita agendakan pada bulan Januari. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, agendanya kita targetkan pada bulan Januari sampai bulan Desember atau setiap bulan. Untuk Pokja 3, yakni penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Poin pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, yang meliputi membuat rencana kebutuhan pegawai, unit kerjanya. Ini kita targetkan pada bulan Januari, terus menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja juga sama, yakni pada bulan Januari, dan menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya. Ini kita targetkan pada bulan Januari. Sedangkan pola mutasi internal, menetapkan kebijakan pola mutasi internal, ini pada bulan Januari. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal, ini kita laksanakan setiap 2 bulan, yakni bulan Januari, Maret, Mei, Juli. Jadi setiap 2 bulan sekali. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi, ini kita laksanakan pada awal tahun, yakni pada bulan Januari. Poin ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang meliputi melakukan upaya pengembangan kompetensi atau capacity building atau transfer knowledge, ini pada bulan Februari lalu. Sedangkan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, ini kita targetkan setiap bulan, itu dilaksanakan. Poin selanjutnya, membuat identifikasi kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Ini telah ditetapkan pada bulan Februari lalu. Begitu pula untuk membuat rencana kebutuhan mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, ini pada bulan Februari. Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dapat
melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan in-house training, coaching atau lainnya, ini kita laksanakan pada bulan Februari lalu. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, kita laksanakan sebulan yang lalu, yakni pada bulan Maret. Penetapan kinerja individu, untuk poin 4 dari penata Pokja ketiga ini adalah penetapan kerja individu yang meliputi penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Terus poin keduanya adalah membuat turunan kinerja individu yang telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Poin selanjutnya adalah pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik dan ini ditetapkan pada bulan Maret. Sedangkan untuk membuat reward atau pengembangan individu, penghargaan dan lain-lain berdasarkan penilaian kinerja individu kita tetapkan pada bulan April. Poin kelima dari Pokja penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai, yakni mengimplementasikan dan melaksanakan aturan disiplin kode etik atau perilaku, yakni pada bulan Mei. Sedangkan sistem informasi kepegawaian, pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kepegawaian unit kerja secara berkala, yakni dilaksanakan setiap bulan. Untuk Pokja 4, yakni penguatan akuntabilitas kinerja yang meliputi keterlibatan pimpinan, dan yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Ini rata-rata kita laksanakan atau kita targetkan pada bulan Januari. Untuk lebih rincinya, mungkin poin 1 dari keterlibatan pimpinan. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan Satker. Ini kita targetkan pada bulan Januari dan bulan November. Sedangkan untuk pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, yakni pada bulan Januari dan bulan November. Begitu pula untuk poin kedua, yakni pengelolaan akuntabilitas kinerja, yakni dokumen perencanaan sudah ada, dokumen pencatatan telah berorientasi hasil, indikator kinerja utama, indikator kinerja telah smart. Ini kita agendakan pada bulan Januari dan bulan November. Sedangkan untuk laporan kinerja telah disusun tepat waktu, yakni bulan Januari dan bulan Desember. Poin 9, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Kita targetkan pada bulan Januari, sedangkan mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten, kita agendakan pada bulan Desember atau akhir tahun. Pokja kelima adalah Pokja penguatan pengawasan yang terdiri dari pengendalian gratifikasi. Adapun pengendalian gratifikasi meliputi melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Ini kita agendakan yang poin pertama bulan Februari, bulan September, dan bulan Desember. Sedangkan untuk mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, ini kita agendakan bulan April, bulan ini, dan Agustus serta Desember. Poin kedua dari Pokja penguatan pengawasan adalah penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP.
Ini meliputi membangun lingkungan pengendalian yang kita agendakan pada bulan November, melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan, melakukan identifikasi pengendalian untuk meminimalisir risiko, serta menginformasikan, mengkomunikasikan kepada seluruh pihak terkait SPI. Ini kita agendakan pada bulan Juli. Dumas atau pengaduan masyarakat, ini meliputi mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat yang kita agendakan pada bulan Juni. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat dan monitoring evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, ini kita laksanakan setiap bulan. Whistleblowing system yang meliputi whistleblowing system sudah diinternalisasi, whistleblowing system yang telah diterapkan, mengevaluasi, ini keduanya diagendakan pada bulan Juni. Adapun mengevaluasi penerapan whistleblowing system dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system, ini kita laksanakan setiap bulan. Dan yang terakhir dari poin Pokja penguatan pengawasan adalah penanganan benturan kepentingan. Yang pertama, mengidentifikasi atau melakukan pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama kita agendakan bulan Agustus, sedangkan penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan atau internalisasikan, ini kita laksanakan pada bulan Desember. Mengimplementasi penanganan benturan kepentingan, ini kita laksanakan pada bulan Juli rencananya, dan kita targetkan Juli dan Desember. Sedangkan untuk mengevaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, ini kita laksanakan setiap bulan. Baik, untuk selanjutnya adalah Pokja ke-6, Pokja penguatan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Standar pelayanan prima ini terdiri dari kebijakan standar pelayanan serta standar pelayanan yang telah dimaklumatkan, kita agendakan atau kita targetkan pada bulan Januari untuk SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan, serta maksudnya SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan kita agendakan bulan Juli, dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dari SOP kita laksanakan akhir tahun, yakni bulan Desember. Budaya pelayanan prima, poin pertama adalah sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Ini kita agendakan 2 bulan ke depan, yakni bulan Juni. Sedangkan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media kita agendakan setiap bulan. Poin selanjutnya adalah sistem punishment atau sanksi reward bagi pelaksana layanan, serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Ini kita laksanakan pada bulan Januari. Begitu pula dengan sarana layanan terpadu integrasi, ini pada bulan Januari kita targetkan. Adapun inovasi pelayanan kita targetkan pada bulan Agustus. Dan untuk yang poin ketiga dari penguatan dari Pokja penguatan kualitas pelayanan publik adalah penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Ini meliputi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan selalu diinovasi. Yang kedua, hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Yang ketiga, tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Ini kita laksanakan ketiga-tiganya atau kita targetkan dari bulan Januari sampai bulan Desember atau setiap bulan.
Dari rencana kerja ke-6 Pokja ada 23 indikator yang dikerjakan melalui 79 rencana aksi dan menghasilkan output dan tindak lanjut berupa dokumen yang dihasilkan oleh Pokja 1 sampai dengan Pokja 6 seperti yang terlampir. Dari sana. Dari sini. Oh, dari tadi. Sudah. Dari sana. Mohon maaf untuk materi ini. Materinya, soskan dari sana. Ah, iya. Jadi menghasilkan output dan tindak lanjut berupa dokumen yang dihasilkan oleh Pokja 1 sampai 6. Ini sebagaimana dilihat pada yang terlampir, yakni sampel Pokja 1, output dokumen yang dihasilkan tim kerja SK perubahan keempat tim ZIWBK pada tanggal 8 April 2021, dokumen 11A. Terus kegiatan rapat pembahasan perubahan keempat pada tanggal 8 April 2021. Lanjut. Tidak, pakai di sini. Bisa. Izin Bapak, Ibu sekalian, ada kesalahan teknis ini. Stop share, stop share, stop share.
Lanjut. Daftar hadir pimpinan serta SK perubahan agent of change pada tanggal 11 Maret 2019. Perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja culture set. Laporan peningkatan kapasitas sosialisasi internal tertuang dalam notulen apel pagi yang biasa kita laksanakan pada hari Senin. Terus laporan notulen pembahasan ZIWBK dan WBBM. Perubahan pola pikir mindset dan budaya kerja atau culture set. Ini laporan kegiatan sosialisasi pelayanan prima pada Selasa tanggal 21 Juli 2020 di Aula KKP dengan narasumber Novita Chandrawijaya SE MSc, akademisi. Inovasi KKP kelas 3 Palangkaraya, kerangka konsepnya dimulai dari hal-hal yang sederhana, meningkatnya kinerja organisasi, dan meningkatnya kepercayaan publik. Ruang PPDE ini kami sudah adakan, dan inilah bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi komitmen kami memberikan informasi publik dan helpdesk dengan sungguh-sungguh. Terus selanjutnya adalah kantor induk, konsep ruang pelayanan transparan, cepat, tepat, ramah, bersahabat, dan humanis. Ini telah kami adakan sebagaimana terlihat dalam dokumentasi. Tersedia PC umum untuk registrasi online Sinkarkes, pembuatan billing bagi wajib bayar, e-book SOP layanan, dan survei kepuasan pelanggan. Ini kami coba upayakan, dan memang ini sudah berjalan sebagaimana yang terpampang dalam dokumentasi. TV informasi produk pelayanan dan media KIE ini juga kami adakan dan kami letakkan di ruang pelayanan sehingga setiap orang yang dilayani dapat melihat informasi-informasi yang kami sampaikan. Tersedia ruang bermain anak, ruang pojok kesehatan, penyediaan mesin edisi dari Bank Persepsi dan fasilitas penunjang lainnya. Ini telah kami siapkan untuk memberikan pelayanan lebih sehingga orang yang dilayani yang membawa anak ini tidak merasa terganggu dan betul-betul kita bisa melayani secara prima. Pelayanan prioritas ramah lansia disabilitas ini juga kami siapkan. Jadi kalau untuk disabilitas kita berikan tanpa antrian atau tanpa mengikuti antrian, salah satunya, dan ada beberapa kebijakan lain. Wilker Bandara konsep, nah maksudnya pos bandara ini, Pak. Pos bandara konsep ruang pelayanan transparan, cepat, tepat, ramah, bersahabat, dan humanis. Tersedia ruang tunggu, TV informasi produk pelayanan dan media KIE. Jadi ada di pos bandara yang sudah disiapkan oleh ruangannya, maksudnya ruangannya disiapkan oleh Angkasa Pura. Kami memodif seperti ini yang terpampang. Untuk Wilker Pulang Pisau, konsep ruang pelayanan transparan, cepat, tepat, ramah, bersahabat, dan humanis. Tersedia mesin edisi Bank Persepsi.
Untuk Wilker Kapuas, inilah yang dapat kami dokumentasikan, Pak. Wilker Klanis, inilah gambarannya, Pak. Yang kesemuanya, setiap Wilker memberikan pelayanan yang transparan, cepat, tepat, ramah, bersahabat, dan humanis. Area perubahan reformasi birokrasi, area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana yang terpampang adalah mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, tata laksana, SDM aparatur, dan pelayanan publik. Peningkatan kapasitas SDM ini dengan pelantikan beberapa orang menjadi JFT, ada yang JFT keperawatan, JFT epidemiologi, JFT dokter, dan JFT sanitarian, serta JFT entomolog. Potret perubahan paradigma terhadap pelayanan publik adalah melayani masyarakat dengan hati, humanis, dan ikhlas, dan kami laksanakan di setiap pelayanan Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Palangkaraya. Layanan kesehatan pada saat pandemik di pelabuhan dan bandara, inilah yang kami dapat terapkan dan kami dokumentasikan. Begitu pula tentang pelayanan screening penyakit menular, yakni HIV dan TB. Petugas KKP mendatangi lintas sektor dan lintas program di wilayah kerja pelabuhan serta pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun program-program yang langsung menyentuh masyarakat adalah dengan implementasi turun ke masyarakat melalui penyuluhan ke SD, mengajak anak-anak mencegah penyakit dengan pengendalian vektor, dan ini simulasi PHIC yang telah kami laksanakan. Poin selanjutnya adalah membangun komitmen dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan organisasi. Kami pun telah mengadakan atau melakukan pengadaan, yakni dengan memasang CCTV, sarana pengaduan, SK tim Intelden, dan pengawasan korupsi, gratifikasi, dan suap. Terus kita juga menyediakan kotak saran serta sarana pengaduan. Manajemen medianya adalah melalui media cetak, media elektronik, dan media-media yang dapat kami kondisikan dan koordinasikan. Foto kegiatan di terminal keberangkatan masa pandemi COVID-19, ini bisa dilihat, Pak. Foto kegiatan di terminal kedatangan. Sebelum ada perubahan dengan SE yang baru, bahwa di kedatangan tidak di kedatangan lagi untuk mengenai EHAK, melainkan di keberangkatan yang saat ini.
Pelayanan vaksinasi. Pelayanan vaksinasi, kita ada pelayanan vaksinasi di kantor dan pelayanan vaksinasi mobile. Ini pelayanan vaksinasi mobile. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kami sangat berharap masukan dan sarannya sehingga kami dalam self-assessment ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih tim TPI. Wassalamualaikum taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ucus dari SKMMK atas paparan profil yang baik. Mungkin kita sampai penghujung acara pembukaan BKWBN KKP kelas 5. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama dari saya Bapak Ibu, apakah saya jelas? Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus ya. Di saya kurang Ini masih jelas. ngedes. Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, udah jelas? Baik, Bapak Ibu, apakah sudah jelas suara saya? Sudah, Mbak, sudah. Sudah jelas. Iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kendala yang terjadi tadi. Baik, sampailah kita di penghujung acara penutup pembukaan self-assessment menuju WBK WBBM KKP kelas 3 Palangkaraya pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara pada hari ini terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Iya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya.